Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia serta nikmat Allah yang senantiasa Allah barokahkan kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat berkumpul hadir dalam rangka bedah materi setiap pagi Jumatnya selebihnya disampaikan kepada jamaah kita di masing-masing masjid. Salawat dan salam yaitu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ketua YMBU yang saya hormati dan para stafnya atau pengurus yang lain yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyebutkan nama. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semua. Pada para ustadz yang ada di sebelah kanan dan kiri saya, mari sama-sama kita mulai dengan pembahasan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para ustadz yang saya hormati, adapun judul materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut atau kaum Sodom, dengan pokok bahasan gambaran umum perilaku umat Lut atau umat Nabi Lut. Yang kedua, balasan terhadap pelaku homoseksual. Yang pertama, mendapatkan laknat Allah. Yang kedua, tidak akan dipandang oleh Allah. Dan yang ketiga, menjelma menjadi babi di alam kubur. Referensinya surah Al-A'raf ayat 80-81, surah An-Naml ayat 54 sampai 55, bakal seorang dai halaman 660-663. Yang keempat adalah Qisasul Anbiya. Menurut hemat saya akan menyampaikan dalam firman Allah, sunnatullahi fil ladzi khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Surah Al-Ahzab ayat 62. Sunnah sebagaimana sunnah yang berlaku atas orang-orang yang telah berlaku terdahulu sebelum kamu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu. Maka cerita ini, yaitu cerita kaum Sodom ini, adalah pelajaran bagi kita. Apa yang berlaku pada mereka pasti akan berlaku pula kepada kita dan orang-orang yang sesudah kita nantinya. Untuk itu perlu pembahasan dalam pembukaan ini. Kami mintakan kepada Ustadz yang ada di sebelah kanan saya untuk membukanya, yaitu bisa menyampaikan data dan faktanya. Silakan Ustadz. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk mengingatkan kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah. Tujuan YMBU karena tujuannya adalah membenahi sebagai mubaligh, dai Allah, sebagai tentara Allah, bagaimana umat Rasulullah SAW ini tidak menjalankan larangan-larangan Allah SWT. Karena semua banyak yang terjadi, perzinaan dan sebagainya. Maka dengan adanya Sodom ini atau fasik, mana tadi? Yang fasa itu
masalah seksual itu terjadi di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan saat ini sudah banyak diberitakan di YouTube. Maka dari itu YMBU mengadakan ini agar mubalik menyampaikan agar umat Rasulullah atau jemaah yang terhadir bisa memahami tujuannya untuk masalah sodomi adalah hukumnya adalah sangat dosa besar. Maka disitulah ada terjadinya laknat Allah dan terjadinya manusia akan jadi babi dan sebagainya. Itu hendaknya pada hari inilah kami sampaikan agar jemaah kita memahami tujuannya khutbah Jumat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menambahkan tadi sedikit dari pandangan Ustadz Samsul Hadi tentang latar belakang pentingnya judul ini disampaikan. Yang pertama, fakta di lapangan kita menyaksikan bahwa terutama kita ambil secara pas saja dulu di masa kepemerintahan Jokowi itu sudah ada diusulkan undang-undang tentang dilegalkannya LGBT, dan LGBT ini salah satunya di dalamnya itu ada perilaku sodom itu, laki-laki sama laki-laki. Nah, seandainya hal ini tidak segera untuk diatasi, maka tentu akan mendatangkan banyak musibah di negara kita. Bahkan di era pemerintahan Jokowi juga itu di Sulawesi Palu, di mana di sana sudah adanya komunitas LGBT, Allah telah menunjukkan siksaan kepada mereka, bahwa mereka semuanya dihancurkan, ditenggelamkan, ditimbun oleh Allah ke dalam bumi. Nah, dengan adanya fakta-fakta yang kita saksikan di lapangan tersebut, nah inilah yang akan menjadikan kita perlu untuk menyampaikan ini agar senantiasa dapat mengingatkan jemaah. Kemudian juga sebagaimana tadi firman Allah yang telah disebutkan atau dijadikan rujukan, ya yang namanya firman Allah kan jadi pedoman bagi kita. Kisah-kisah umat terdahulu itu menjadi iktibar pelajaran berharga bagi kita. Maka seyogyanya lah kita mengulang-ulang pembelajaran tersebut dalam rangka mengingatkan kepada jemaah. Demikian saja sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul kita hari ini mengambil pelajaran dari kisah kaum Nabi Lut alaihissalam atau kaum Sodom. Kenapa kita memilih judul ini atau perlu menyampaikan judul ini? Yang pertama, saya sangat apresiasi sekali kepada pengurus YMBU karena sudah memunculkan ataupun memberikan amanah kepada kita para mubalik untuk menyampaikan judul ini. Karena memang yang pertama, inilah kasus yang sedang marak-maraknya hari ini, yang sedang viral, sedang trending topik, ya kan? Kenapa kita perlu sampaikan kepada masyarakat? Yang pertama, bahwa bahaya perilaku ini sangat luar biasa. Sampai-sampai negeri, nanti akan kita bahas, negeri kaum Sodom itu, umatnya Nabi Lut alaihissalam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalikkan negerinya, yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah. Itu luar biasa. Dan sampai sekarang fakta, kalau kita lihat situs-situs ataupun di YouTube, karena kita belum pernah ke sana, ya kan? Orang yang pernah ke sana yang menceritakan. Itu negeri kaum Sodom itu sampai sekarang tidak ada tumbuhan sedikit pun, tak ada rumput di situ. Itu saking bencinya Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kalau kita lihat waktu penjajahan dulu, Jepang juga pernah dibom oleh siapa tuh Pak? Amerika. Ya Amerika kan, sampai tidak ada yang tumbuh di situ rumput, tapi bisa juga tumbuh. Tapi yang ini sudah ribuan tahun, bahkan lebih jauh dari peristiwa yang di Jepang. Sampai sekarang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itulah saking bencinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan perilaku seperti ini. Berarti luar biasa dosanya. Sehingga ada seungkapan seorang ulama bahwa kata beliau, andaikan pelaku LGBT itu atau homoseksual itu mandi dengan seluruh air yang ada di langit dan air yang ada di bumi, maka itu tidak akan membersihkan diri mereka. Artinya dosanya kan sangat luar biasa. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah. Dan yang kedua, bahayanya juga luar biasa. Kalau perilaku ini menjamur, maka akan rusak akhlak manusia. Yang kedua, akan punah manusia. Artinya manusia ini tidak ada keturunannya lagi. Kalau laki-laki sama laki-laki nikah, perempuan sama perempuan, mana ada lagi keturunan? Ini yang perlu kita sampaikan. Kalau dulu orang-orang tua kita merasa khawatir kalau punya anak perempuan, sebab khawatir entah diapa-apain orang kan. Tapi kalau sekarang tidak anak perempuan lagi, anak laki-laki pun khawatir kita sekarang. Sebab kadang-kadang memang dia bukan bawaan dari lahir, orang tuanya pun tidak seperti itu, tapi gara-gara lingkungan. Dan ini memang sudah menjamur dari masyarakat umum sampai lapisan ini, mohon maaf, sampai mereka ini juga mendapatkan tempat-tempat posisi di, mohon maaf, di pemerintahan. Kalau sudah seperti ini kan luar biasa, dan ini perlunya kita sampaikan kepada jamaah. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 80, walutan isqala liqaumihi atatuna fahisatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut berkata kepada kaumnya, kamu telah mengerjakan perbuatan keji ma sabaqakum yang belum pernah dilakukan sebelumnya seorang pun di permukaan bumi. Ini perbuatan yang belum pernah dilakukan sebelum umat Nabi Lut. Jadi perbuatan ini sangat begitu kecil. Barangkali ini sebagai tambahan, kita lanjutkan pokok pembahasan yang kedua, yaitu gambaran umum perilaku, yaitu pembahasan pokok pertama, yaitu gambaran umum perilaku umat Nabi Lut. Silakan Ustaz. Ini kita menambahkan sedikit tentang gambaran umum dari kaum Nabi Lut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 81, Bismillahirrahmanirrahim, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi perilaku pertama dari kaum Nabi Lut ini ialah bahwa laki-laki itu memiliki kecenderungan kepada laki-laki yang lain. Nah, asal muasalnya seperti apa kita kurang tahu. Hanya saja gambaran umum bahwa kaum laki-laki itu melampiaskan syahwatnya kepada kaum laki-laki. Sementara Nabi Lut telah menawarkan putrinya kepada mereka, mereka tidak mau. Nah, akhirnya bukan istrinya, putrinya. Akhirnya karena wanita-wanita tidak ada dijamah ataupun diperistri oleh kaum laki-laki, akhirnya wanita sesama wanita melakukan hal yang serupa juga. Jadi terjadilah yang namanya homoseks dan lesbian, istilahnya kata orang sekarang. Nah, kira-kira itu gambaran umumnya. Kalau ada tambahan yang lain kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, yaitu gambarannya mereka itu cenderung laki-laki
yaitu melimpahkan syahwatnya kepada laki-laki sehingga perempuan tidak mempunyai lawan lagi, maka perempuan dengan perempuan, lesbian. Jadi homoseks dengan lesbian ini gambaran umum. Ada lagi yang Menurut aja oh, pokok pembahasan langsung. baik Pak, apa namanya itu Pak? Ada latar belakangnya kira-kira yang perlu disampaikan dalam Latar belakang sudah. udah segera. Itu aja. Gambaran umumnya artinya dalam penyampaian ini bahwasanya tentang umat Nabi Lut tersebut, artinya kita mudah-mudahan Allah jauhkanlah dari yang namanya baik itu lesbian ataupun yang namanya homoseks. Terima kasih. Awal pertama. Jadi ini adalah menjadi cikal bakal, yaitu terjadinya homoseks dan lesbian yang mungkin diikuti pada zaman sekarang ini. Dan ini di dalam Al-Quran Allah katakan bal antum kaum musrifun, kamu adalah kaum yang sangat melampaui batas. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 81 ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, balasan terhadap pelaku homoseks. Yang pertama, mendapatkan laknat Allah. Silakan bisa menunjukkan datanya atau faktanya sekali. Homoseksual baik ia gay maupun lesbian ini tentu sangat luar biasa. Yang pertama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melaknat, maka berarti dosa itu sangat luar biasa. Yang menjadi dalil ini saya sebetulnya belum peroleh. Nanti kita mohon kepada Pak Ketua kita. Ya, saya belum ada literasinya. Tadi ditanya juga sama Pak Mat Husen, belum dapat juga beliau. Cuma yang ingin saya sampaikan mengenai ini, yang pertama tadi Mujahid berkata bahwa ini kan dosa yang melakukan ini adalah kaum Lut. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Berarti pionirnya adalah mereka. Yang terkait dengan ini, maka Mujahid berkata, orang yang melakukan perbuatan homoseksual meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi masih tetap najis. Kemudian Fudail Iyad berkata, andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci. Kemudian Ammar bin Dinar berkata, tidaklah sesama lelaki saling meniduri melainkan termasuk kaum Nabi Lut. Ini gambaran betapa besar ataupun luar biasanya murka Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku homoseksual. Air yang ada di dunia ini, air yang ada di langit semuanya dikumpulkan lalu dimandikan kepada orang yang berbuat seperti itu, maka mereka tetap dianggap najis dan mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bertaubat. Nah, itu saja barangkali yang negeri tersebut dibinasakan. Dan dalam satu kisah atau riwayat kisah lah, itu negeri Sodom itu dihancurkan oleh malaikat pada malam, bro. Pada malam hari. Mengenai sunatullah tuh. Yang saya tulis ini, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Orang yang telah mengikat janji kepada Allah. Apakah ini termasuk orang-orang yang sudah beragama ya? Seperti Islam kita sudah mengikat janji dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mau taat kepada Allah artinya tunduk pada hukum-hukum Allah, namun kita mengingkarinya
kita melepaskan dari ikatan itu, kemudian ayyusola yuksidu fil ard, meneruskan perbuatan yang fasik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan beda materi pada pagi hari ini, yaitu tentang yang berhubungan dengan homoseks atau LGBT. Bahwa kita sudah mengetahui dari sejarah yang disampaikan oleh Al-Quran, tarikh-tarikh, bahkan kalau ingin bisa dilihat juga di dalam kitab-kitab Matius di agama-agama lain yang sifatnya agama samawi, menyampaikan bahwa memang awal terjadi daripada yang namanya katakanlah Sodom itu memang di masa Nabi Lut, atau katakan yang melakukan pertama itu adalah kaum Nabi Lut, sebagaimana tadi dipaparkan di dalam surat Al-A'raf, juga surat Al-Ankabut, sudah dijelaskan di situ. Kemudian bahwa yang namanya perbuatan yang tercela itu yang dipandang fahisah, juga dipandang merupakan musyrifin. Tadi sudah disampaikan juga, pandang bahwa kelakuan atau perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang amat tercela, Melampaui batas. Lantas perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mendapatkan konsekuensinya berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi satu dilaknat. Dengan laknat itu bahwa melalui hadis yang disampaikan oleh riwayat Muslim, Allah melaknat orang yang mencaci ayahnya, yang mencaci ibunya. Ini yang bahkan yang menunjukkan jalan kepada orang buta, salah kepada orang buta. Juga dimaksudnya di dalamnya termasuk juga di situ orang yang mensetubuhi binatang, orang yang mensetubuhi manusia yang sejenis atau meniru kaum Lut. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan sampai kaum Lut 3 kali. Ini itu masalah laknat. Yang kedua tadi yang berhubungan dengan Allah tidak memandang. Innallaha la yanzuru, bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang man ata rajulan au imra'atin yang mendatangi laki-laki atau perempuan fit dubur atau fit duburi, dari arah duburnya. Allah tidak memandang. Begitu bahayanya daripada perbuatan itu sehingga Allah tidak memandang, walaupun itu dilakukan terhadap istri sendiri, apatah lagi orang lain. Dan yang terakhir bahwa dikatakan oleh Ibnu Abbas, seseorang yang melakukan perbuatan zina yang berupa yang namanya sodomi, atau baik yang disodomi ataupun yang menyodomi, kedua-duanya itu apabila dia meninggal sebelum bertobat kepada Allah, maka dia di dalam kuburnya akan menjelma seperti atau sebagai babi, menjelma menjadi seekor babi. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada kitabnya enggak? Kalau kitabnya ini saya kurang jelas, cuman ini kan disampaikan dalam artikel. Tapi nanti di tafsir Ibnu Katsir nanti bisa kita lebih teliti lagi. Cuman sekadar penyampaian umumnya demikian saya rasa. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan atau penutup demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.